juga yang palsu-palsu kan? Seperti wajahmu itu kepalsuan semua. Kok lari kemana-mana ini, gimana sih? Ini bahasnya apa? Ini putus asa Ya, atau bagaimana? Emang yang sudah dengar, Edis, tentang kamu yang suka menyebarkan sesuatu yang kepalsuan-kepalsuan seperti itu. Tidak perlu aku membukakan data-data yang valid untuk kamu. Bukakan data pun yang valid percuma. Oke, jadi ketika Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat dan Injil, kenapa Muhammad marah? Yang kamu tahu apa di situ? Iya, makanya saya tanya dulu, kenapa dia marah waktu Umar membawa lembaran Taurat dan Injil, padahal nama Muhammad tertulis di sana? Mana datanya yang kau katakan seperti itu? Oke, baik. Kita bacakan ya. Kanda kan selama ini kan jadi mualaf kan cuman ini aja, ikut-ikutan saja. Saya tunjukkan bagaimana Muhammad marah ya. Nih, saya tunjukkan hadisnya. Ya. Saya tunjukkan hadisnya. Sabar ya teman-teman ya. Nih. Saya balikkan kamera saya. Bagaimana Muhammad marah kepada Umar gara-gara Umar membawa Taurat dan Injil. Nih, saya balikkan kamera saya. Nih, saya balikkan dulu kamera saya. Oke. Saya bacakan ya. Nih ya. Ini tertulis nih. Ini tertulis hadis riwayat Ahmad nomor 15. Nomor 15 6. Nih. Saya bacakan. Kita bacakan dari sini ya. Sebentar, saya bacakan. Ini kalau kalian judulnya ya. Ketika Nabi SAW menegur Umar yang membawa Injil. Dia tidak tahu selama ini jadi orang Islam dikerjain. Saya bacakan. Nih. Ya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah bersabda. Ini bersabda kepada Umar bin Khattab. Apakah engkau ragu, wahai Ibnu Khattab? Sungguh telah membawakan kepada kalian agama putih bersih. Seandainya Musa hidup di zaman ini, maka tidak ada pilihan baginya kecuali mengikuti aku. Ini ketika Umar bin Khattab membawa Taurat dan Injil, Muhammadnya malah marah. Dibilang katanya Umar bin Khattab ragu-ragu. Ketahuan karena namanya nggak ada di situ. Ayo, sekarang udah percaya? Percaya sama kamu, Edis, sama aja. Percaya dengan bahasa kamu. Oke, jadi hadis ini bohong. Balikan lagi wajah kamu yang... Oke, baik, saya balikan lagi. Jadi kamu percaya bahwa hadis itu bohong? Yang bohong itu kamu, Edis. Jadi hadisnya gimana? Oke, kalau gitu saya mau tanya sama kamu, hadisnya gimana? Yang bohong itu kamu, Edis, karena kamu selalu mencari sesuatu yang palsu. Berarti saya bohong. Oke, baik. Kita putarkan dari ceramah Ustaz saja ya. Bagaimana Umar bin Khattab pernah membawa lembaran Taurat dan Injil nih. Kamu bilang saya bohong. Waduh, sungguh kamu nekat yang nyata kalau seperti ini caranya. Nih, saya bacakan kepada kamu nih. Nih ya. Edis, kamu kirim lagi. Emang saya suruh kamu kirim? Apanya? Ini dengarkan ya, nih. Wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami turunkan kepada engkau Alkitab, tibyanan likulli syai', sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis atau riwayat di sini, asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang kisah Umar bin Khattab yang suatu hari memegang kitab Taurat. Ya, Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Baik, kita baca kisahnya. Warawa An-Nasa'i wa ghiru, dan diriwayatkan oleh atau Imam An-Nasa'i meriwayatkan dan selainnya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ra'a, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat fi yadi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, waraqatan min at-Taurah, lembaran dari Taurat. Faqala, maka beliau bersabda, amutahawwakuna ya Ibnu Khattab, apakah engkau
wahai Ibnu Khattab. Dalam riwayat yang lain dijelaskan maknanya ya. Asyakun anta Ibnu Khattab. Apakah kau ragu wahai Ibnu Khattab? Nanti kita jelaskan maksudnya. Nah, intinya bagaimana? Intinya ketika temannya Muhammad Ibnu Khattab membawa lembaran Taurat, Muhammad malah nggak senang. Mata lalat. Kenapa dia nggak senang coba? Mata lalat. Nggak ada jawaban kan? Nggak ada jawaban. Jadi hanya mencari sesuatu yang tidak baiknya aja. Loh, Seperti sekarang begini gini ya. Saya umpamakan begini. Sama otak Kalau kamu itu mau mencuci otak-otak orang yang ada di situ. Gitu. Loh, tidak mencuci Mbak Mualaf. Saya hanya menyatakan apa yang tertulis di dalam literatur kalian. Kalau memang Muhammad itu dinubuatkan di dalam kitab Taurat, kenapa Umar bin Khattab ketika membawa kitab Taurat itu, Muhammad malah marah? Lo justru harusnya itu kesempatan Muhammad untuk menunjukkan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, sini kitab Tauratmu. Nih, saya tunjukkan bahwa nama saya ada di situ. Ternyata Muhammad malah mukanya merah. Gara-gara Umar bin Khattab membawa Taurat dan Injil. Nyata bahwa sebenarnya Muhammad. Kamu tahu muka Muhammad itu merah, Edis? Bagaimana? Dari mana kamu tahu muka Muhammad? Di dalam hadisnya bunyinya begitu. Di dalam hadisnya Muhammad di situ dikatakan wajahnya berubah memerah dan dia marah kepada Umar bin Khattab. Kamu saja selama mualaf baru dengar riwayat ini kok. Kamu mualaf berapa lama sih? Jujur. Wajar, Edis, karena aku mencari sesuatu yang benar, bukan mencari sesuatu yang salah. Masa sekarang saya kasih tahu kamu informasi kok kamu bilang-bilang saya bohong? Bukan saya bilang bohong, tapi memang kamu selalu menyebarkan kebohongan. Bohongnya di mana coba? Begini Mbak ya. Begini. Itu semua kebohongan, Edis. Begini, saya panggil Kak deh lah. Saya menghargai kamu lah ya. Saya panggil Kak Mualaf. Begini Kak Mualaf ya. Saya perlu harga dari kamu karena memang kan marah kan? Marah, ngambek. Ngambek. Nanti kalau ngambek-ngambek nanti cantiknya hilang. Ya. Begini. Cantik saya dari hati, bukan hanya dari fisik. Iya sudah, nggak apa-apa lah. Gini, sekarang begini. Intinya yang saya bilang sama kamu gini, saya hanya memberitahukan kepada kamu apa yang tertulis di dalam riwayat-riwayat Islam. Saya nggak menambah-nambahi, saya nggak mengurang-urangi. Bahkan saya pernah memberikan tantangan begini. Kalau ada orang Islam yang mampu membuktikan bahwa saya fitnah, nggak usah lapor polisi. Saya lompat dari Monas, saya bilang. Lompat saya dari Monas. Kamu berani ngomong kayak gitu karena kamu tidak di Indon, Edis. Oh, dari dulu udah saya bilang. Saya sudah bilang itu dari dulu. Nggak ada saya ceritanya itu memfitnah. Makanya kamu berani ngomong kayak gitu. Oke, sekarang begini aja, biar kita nggak ini debat kusir. Coba tunjukkan di mana saya pernah melakukan fitnah. Coba di mana saya pernah fitnah? Contoh, kasih satu contoh. Satu contoh yang nyata apa? Banyak sekali, kamu lihat aja semuanya fitur-fitur apa? kamu. Nih, semua background saya siap. Semua background saya ini, saya kasih contoh nih, background saya yang terkenal ya. Saya kasih contoh nih. Misalnya, nih, saya kasih nih. Nih. Tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad, betul nggak? Udah, Edis, kamu tuh jangan cuma beraninya saat kamu lagi di luar aja. Sekarang begini loh, coba begini Mbak Mualaf, Kak Mualaf, dengar. Aduh. Kalau kamu ini gimana nih? Ini mana lah nih? Suka kamu aja nulis. Jadi begini teman-teman ya, karena mereka tidak mampu berargumen, karena mereka tidak mampu menjawab, kok yang dibahas malah kamu begini, kamu begitu. Apa sih? Untuk apa menjawab sesuatu kepalsuan? Ya sudah, coba. Apakah yang saya katakan bohong bahwa Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir? Bohong atau fakta? Untuk apa menjawab kamu, Edis? Kan nggak menjawab kan? Kamu sendiri udah tahu. Kaum muslimin, kaum muslimat, dengarkanlah. Ini ada seorang mualaf, tapi ilmunya kosong bagai kepompong. Itu kosong, seperti kepompong yang sudah ditinggalkan isinya. Udah jadi kupu-kupu, tahu kepompong? Udah kosong, udah nggak ada, isinya udah nggak ada. Ini bagaimana ini? Bagaimana ini pembina mualaf? Saya kasih saran sama kalian, tolong mualaf itu dibekali ilmu. Saya kasihan sama kamu, Edis. Bukan
malah bahas kasihan? Lihat kuat itu hanya karena kamu di luar aja. Kok malah bahas kasihan? Apa hubungannya dengan kasihan? Memang iya. Memang iya. Ini nggak ada hubungannya. Kamu mau kasihan sama saya nggak perlu dikasihani sama kamu, kakak Kalau mualaf kamu yang merasa cantik. saya Dengar dulu, kosong, dengar.